Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Agus Raharjo ini adalah orang pertama, tapi bukan terakhir. Jadi orang yang mengalami tekanan-tekanan dari kekuasaan itu selayaknya segera mengikuti gerakan Agus Raharjo ini. Integriti lawan integriti. Fenomena di mana KPK itu sering diintervensi. Harus merespon omongan Agus Raharjo ini dalam rangka memperbaiki semangat anti korupsi dan institusi anti korupsinya, dibuat maksimum punishment, ya misalkan diberlakukan hukuman mati kepada koruptor kakap gitu. Saya Yang Muhammad, driver online Depok. Soal pengakuan Agus Raharjo mantan Ketua KPK tentang pertemuannya dengan Pak Jokowi ketika ada kasus mega koruptor Setia Novanto, kasus IKTP, di mana Agus Raharjo melakukan testimoni bahwa dia ditekan, dimarahi oleh Jokowi agar menghentikan kasus korupsi sektor di KPK pada saat itu. Nah, saya mengapresiasi langkah dari Pak Agus Raharjo karena bagaimanapun ini adalah bagian dari gerakan positif untuk melihat bagaimana kongruensi antara rendahnya indeks persepsi korupsi kita Indonesia nomor 10 dari 180 negara kita ini 34 IPK-nya, indeks persepsi korupsinya. Ya, menurut saya itu harus bisa dijelaskan bahwa Jokowi itu sebenarnya selama ini dia tuh terbebas nggak dari kondisi negara yang makin buruk dalam konteks korupsi ini. Nah, mudah-mudahan Agus Raharjo ini adalah orang pertama tapi bukan terakhir, karena pasti dibantah oleh istana. Hanya saya mengapresiasi juga dengan Mahfud MD yang mengatakan itu adalah yang tahu adalah Agus Raharjo dan Tuhan, artinya dia netral. Nah, mudah-mudahan ada yang lain seperti misalnya Firly Bahuri yang isunya kemarin KPK akan mempersangkakan Anies, Muhaimin dan lain-lain. Mungkin juga Firly punya catatan yang dia bisa kasih testimoni. Nggak tahu rakyat percaya mana ya, tapi yang penting dalam sebuah gerakan testimoni ini di Amerika itu dikenal dengan gerakan Me Too itu artinya saya juga mengalami. Jadi orang yang mengalami tekanan-tekanan dari kekuasaan itu selayaknya segera mengikuti gerakan Agus Raharjo ini. Nah, apakah dia ini nanti ujungnya seperti fitnah atau apa, itu tergantung nanti adanya komisi yang bisa independen untuk membuktikan siapa yang benar. Karena kan nggak mungkin Agus Raharjo mantan ketua KPK yang kredibel sebelum undang-undang KPK direvisi itu dia sembarangan ngomong, nggak mungkin. Karena menurut saya dia pasti ketua-ketua KPK yang masih di zaman-zaman KPK itu kredibilitasnya tinggi. Itu pandangan saya tentang kasus Agus Raharjo yang heboh saat ini. Terkait dengan ini kan banyak mencoreng nama pemerintahan, Bang. Kalau posisi Agus Raharjo sendiri gimana, Bang? Itu kan harus ada perlindungan lah, kalau ngomongnya begitu. Dari LPS gimana, Bang? Ya, saya nggak tahu sampai ke sana ya, tapi ini kan masih adu integritas, ya kan? Karena yang paling penting kan rakyat melihat istana membantah, ada percaya mana? Ya kan? Nah, ini kan karena yang memberikan statement ini bukan misalkan seperti saya yang tidak dikenal sebagai orang yang punya gerakan anti korupsi ya, atau orang-orang politik yang nggak jelas atau politik kepentingan, tapi ini Agus Raharjo
mantan ketua KPK. Ya, jadi penting untuk melihat ini dalam konteks integriti lawan integriti. Apakah Jokowi ini ya yang selama ini dipersepsikan publik 70-80% dari survei, entah survei abal-abal pokoknya. Artinya kalau itu benar, satu, kalau benar bahwa Jokowi disukai rakyat, tapi itu korupsi itu begitu keren, korupsi masif di Indonesia selama Jokowi memimpin, maka ini ada kehancuran bangsa ini. Masyarakat ini mentalnya itu mental permisif terhadap korupsi, ya KKN dan lain-lain. Tapi kan saya melihat itu nggak terjadi. Misalkan katakanlah sekarang soal Gibran muncul sebagai cawapres, itu hasil dari kolusi dan nepotisme, ya, di mana ada pamannya bekerja untuk dia masuk dalam kontestasi ini. Nah, orang marah, mahasiswa sekarang marah di mana-mana, dari mulai Sabang sampai Merauke, mahasiswa demo di mana-mana. Jadi kalau menurut saya lebih percaya Agus Raharjo ya. Jadi saya berharap ini tidak langsung misalkan perlindungan saksi atau apa, enggak. Kita lihat aja rakyat percaya mana. Begitu, jadi jangan langsung dihakimin dengan tindakan nanti ada pelaporan atau apa itu. Kalau dari sisi pembuktian tentang statement Agus Raharjo apa Pak? Pembuktian dari sisi dia benar apa enggak? Kalau itu kan mesti ada komisi independen. Berarti DPR. Ya itu bisa diciptakan DPR. Misalkan katakanlah kasus Donald Trump di Amerika dulu, misalkan itu kan ketika dia dituduh berkonspirasi dengan Rusia, itu kan yang memeriksa itu kan komisi independen. Hal gini komisi independen, misalkan nanti komisi independen dia akan melacak pertemuan itu ada atau enggak di istana atau tidak, yang undang siapa. Kan pasti itu ada jejaknya, nggak mungkin dia omongannya sendiri. Memang boleh jadi itu yang disebut Pak Mahfud MD tadi hanya Tuhan dan Agus Raharjo, tapi kejadian bahwa dia di istana itu atas inisiatif siapa itu kan kita perlu lihat, ya kan, konteksnya apa, kegelisahannya apa, apakah Agus Raharjo ini udah ketemu juga pejabat-pejabat publik di sekitar Jokowi selama ini, misalkan itu kan perlu dilacak, karena itu nggak mungkin agenda itu hilang, karena agenda itu ada di catatan KPK dan juga ada di catatan yang dikunjungi. Nggak mungkin dong misalkan tanggal berapa pertemuan itu tidak tercatat Agus Raharjo masuk istana, nggak boleh dong, kalau itu lebih misterius tadi. Ada agenda lagi kan? Ada agenda, makanya itu saya pikir kalau ada komisi independen itu bisa. Bang, kalau tadi soal ini bukan yang terakhir, maksudnya itu Raharjo bukan yang pertama dan terakhir, berarti ini ada fenomena gunung es kira-kira. Ya, maksudnya kan gini, kemarin kan Firly Bahuri waktu di Barreskrim kan dia mengatakan dalam respon ini ya bahwa ini memang fenomena di mana KPK itu sering diintervensi. Dia udah ngaku, ya kan, Firly-nya sering diintervensi. Nah, jadi memang ini kan mungkin yang lain-lain juga harus ngomong, ya, baik KPK maupun aparatur lain, bukan hanya KPK. Berarti ini bisa menjadi sebuah kesempatan untuk memperbaiki citra KPK selama ini yang bisa dong, bisa, iya. Nah, kira-kira apa solusinya, maksudnya imbauan dari Bang Saganda untuk yang lain-lain yang setelah dari Agus Raharjo itu? Ya, karena gini, kita ini kan indeks persepsi korupsi kita ini kan kita bilang 34, nomor 6 di ASEAN, itu tahun 2022 loh. Ya, kalau dengan kasus-kasus besar 349 triliun TPPU di Bea Cukai, kasus BTS korupsinya 80%, kasus Waskita Karya merekayasa proyek sehingga hampir bangkrut sekarang, dan banyak sekali korupsi ini bisa jadi kita di bawah 34 tahun ini gitu, akan dirilis Januari nanti. Nah, untuk itu sebenarnya yang paling penting kita lihat ya bahwa inisiatif sekarang ini dari elit nasional harus merespon omongan Agus Raharjo dalam rangka memperbaiki semangat anti korupsi dan institusi anti korupsinya. Nah, ini kesempatan. Jadi ini bisa menjadi perlawanan sebenarnya kepada istana ya, yang ya, maksudnya semangatnya itu harus ada, bahwa
kalau ini benar ya kan, bahwa selama ini korupsi kita yang semakin menggelembung ini itu ada di belakangnya istana, karena istilah grand corruption, terus state capture operation, corruption, dan korupsi sistematis ini, menurut teori-teorinya itu kan memang harusnya logik bahwa nggak mungkin kita menjadi negara yang sangat korup selama 10-20 tahun belakangan ini kalau tidak ada keterlibatan dari kekuasaan yang ada. Dan ini harus mudah-mudahan ini bisa kebongkar. Saya berharap bahwa ke depan dalam rejim kepemimpinan baru ke depan itu ya, semua capres-capres harus punya fakta integritas bahwa dia itu mau meningkatkan performance dari lembaga KPK, kemudian semangatnya ditingkatkan, budaya anti korupsi ditingkatkan, dan kemudian dibuat maksimum punishment, ya misalnya diberlakukan hukuman mati kepada koruptor,